Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para sesepuh bini sepuh ingkang kawula hormati, segenap pengurus Yayasan Non Madani, pengurus takmir Masjid Non Madani, seluruh keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang sampai saat ini alhamdulillah bisa tetap istiqomah, dan semoga istiqomah ini menjadi tawasul kita Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita, amin Allahumma amin. Khusus hari ini sudah saya validasi ke Mas Andri bahwa tepat pada malam hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-40. Kenapa biasa kita mulai jam 8, ini kita mulai jam setengah 8? Karena spesial pertemuan yang ke-40, spesial pada hari Arafah, spesial pada malam hari ini. Memang menunya kita tambah, menu doanya, menu besarnya sudah, menu besarnya nanti juga akan nyusul. Nanti semoga kebagian sedoyo untuk yang mau puasa Arafah. Yang tidak puasa boleh buat makan malam, yang tidak puasa. Tapi kalau lihat wajahnya ini kayaknya bakal poso sedoyo. Napa Pak Pur? Pak Amin roto ngeget. Pak Pur Amin roto ngeget kayak gini, Pak. Kayak masuk gigi satu, Pak. Oh, biar nggak ngantuk. Kenapa angka 40? Bapak Ibu ndak usah khawatir jam segini kok baru dimulai terus rampungi jam berapa. Betul nopo-nopo, ini memang khusus pertemuan malam ini nanti ngaji sak into karena kita niati istiqomah. Yang jelas kita mulai dari membaca rotib haddad, dilanjutkan dengan maulid, dilanjutkan dengan sholawat arju, dilanjutkan dengan istighosah atau wirid Zawiyah Al-Azhar. Ini memang sengaja kita desain khusus untuk malam hari ini dalam rangka menghormati masuknya hari Arafah. Bagi yang hari ini ternyata sudah puasa Arafah, mboten nopo-nopo. Karena memang intinya Bapak Ibu, khususnya ini pembekalan buat keluarga besar Zawiyah Al-Azhar, bahwa puasa Arafah dengan wukuf Arafah itu tidak selalu sama. Karena yang kita lakukan ini puasa Arafah, bukan puasa wukuf Arafah. Kemudian yang kedua, secara astronomi, secara fikih, niki ulama sudah melakukan ru'yatul hilal. Bahkan kalau tidak salah, Mufti Saudi itu sudah mengeluarkan rilis bahwa hilal di Saudi tidak harus diikuti oleh negara-negara lain. Kenapa? Karena matla'ul hilalnya beda. Supaya enggak. Jadi kalau gara-gara kemarin saya dapat video dari beberapa jamaah ingin diklarifikasi, akhirnya saya membuat tulisan kecil singkat saja. Gara-gara apa? Bahwa yang namanya puasa Arafah itu harus sesuai dengan wukuf Arafah, tidak. Hadisnya Ibnu Abbas kan jelas. Ru'yah yang dilihat di Syam dengan ru'yah yang hilal yang dilihat di Syam dengan hilal yang dilihat di Madinah tidak sama, maka puasanya pun juga tidak sama. Oleh karena itu tidak perlu bingung, kalau memang hari ini ternyata sudah pada puasa Arafah, ya monggo. Tapi yang hari ini baru tarwiyah, baru tarwiyah,
dan besok mau puasa Arafah disumanggaake. Secara astronomis dipertanggungjawabkan, secara fikih bisa dipertanggungjawabkan, maka tidak perlu ragu kalau besok mau melaksanakan puasa Arafah. Nek wonten pertanyaan, Pak, dek wau kula poso Arafah, besok kula mboten poso, tapi bodhone nderek Kemis. Nggih monggo mboten napa-napa. Wis pokoke selesaikan secara kekeluargaan. Oke. Apalagi keluarga besar Zawiyah oleh pokoknya kan gitu. Sing penting mangke nek pas nyembelih sapi ampun cedak-cedak nggih, Mbah. Nggih. Mangke kipatno kali buntute sapi mangke. Nggih. Para rawuh sami, pada pertemuan yang ke-40 ini juga adalah mengingatkan saya ketika saya dulu didhawuhi sama Allah yarhamu Mbah Maimun Zubair. Sebagaimana yang saya ceritakan pada awal kali di Zawiyah Al-Azhar ini, karena dulu ketika saya umur 40 tahun, didhawuhi sama Mbah Maimun Zubair Allah yarhamuh untuk membuat majelis. Tepat 2 minggu sebelum umur saya 40, ada rezeki sehingga ada orang yang berbaik hati meminjamkan tempat ini untuk ngaji. Itu tepat 2 minggu sebelum usia saya 40. Begitu 40, kemudian kita bisa bersama-sama mendeklar Zawiyah ini. Oleh karena itu, maka ini sebagai rasa syukur kita semua keluarga besar Zawiyah Al-Azhar yang alhamdulillah kalau saya lihat wajahnya ini masih istiqomah semua. Setiap sudut kebak, bahkan kalau saya lihat ibu-ibu itu tempat duduknya itu kayak sudah booking nomor seat gitu. Oke. Wedine malaikate keliru ndundung ganjaran ya. Oke. Biasanya Bu Eni ten pojok cedak kere. Nah, malaikat Mikael niku lagi bantu-bantu rezeki. Aku khawatir nek keliru ternyata sing tembriko ternyata Bu Suci lho Bu Eni kok jadi beda kan repotnya. Oke, alhamdulillah saya juga mengaturkan matur nuwun kepada seluruh keluarga besar Zawiyah Al-Azhar dari warga BSB Village, matur nuwun dari Teras Bali, ya, Istiqomah, ya, Istiqomah Pak Rahmat, Pak Budi, saking Jati Barang, Pak Umam, adalah istri, dan Tribun Utama, Jamaah Al-Fat, nah, Istiqomah soalnya yang dalam itu Istiqomah, makanya tolong jangan macam-macam ikut duduk di dalam. Nah, karena itu sudah di booking sama jamaahnya Pak Latif. Matur nuwun untuk semuanya. Dan sekaligus saya ingin menghaturkan informasi kalau tidak ada halangan, Bapak Ibu, saya makin nenggo istikharah dulu karena setelah saya lihat kalender tanggal 10 Agustus nanti itu tepat 1 tahun kajian kita. 10 Agustus betul. Ulang tahun, apa? Mau tutup tiup lilin. Tiup lilin apa damel gudangan? Nggih. Gudangan make. Oh, piknik. Sip, piknik sip. Nggih, mboten piknik kan tanggal 29 Juli. Oh, piknik lagi, nggih. Khusus Bu Suci dan kawan-kawan nanti ke kebun binatang Mangkang. Bawa rem-rem kali tremos teh. Ya. Insya Allah nanti yang ziarah kita tanggal 29 Juli itu juga saya niati dalam rangka milad. Ya, dalam rangka milad, dalam rangka maulid, dalam rangka ulang tahun nek jare canom niki ulang tahun kajian kita tepat 1 tahun pada tanggal 10 Agustus. Saya mau istikharah dulu apakah nanti kita cukup acara di sini makan gudangan ataukah kita nanti bikin pengajian ngundang Habib Sinten, kalau nggak ada ya Habib Labib ya bisa kan. Ya kan? Lah nggih, lho Labib niki kalau dinggoni jubah kali udeng-udeng kan. Rada Arab ya kan. Nggih. Niku. Nggih kalau enggak Habib Labib ya Habib Hendri.
ya kan? Cuma nanti ketunya ketu Palestina. Sekarang udah jarang Palestina, Rusia sekarang. Dapat oleh-oleh dari Vladimir Putin. Ya, niku insyaallah mangke dalam rangka itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu maka pada malam hari ini, ya, pada malam hari ini kita nanti bersama-sama sebagai menunjukkan rasa syukur, dan yang terakhir juga saya memohon doa dan restu. Nanti ini juga nanti bagian saya mohon doa bersama mametaken putri saya, ya. Mametaken putri saya sebenarnya masih bisa kesempatan satu zawiyah lagi, tapi karena saya memanfaatkan momen Arafah yang doanya mustajab, ya. Biasanya doa mustajab niku memang rodok misterius. Malah jari ini Pak Pur, jari ini sing rodok gampang ngantuk niku biasanya dungane rodok mustajab. Makanya Pak Pur ojo dibully terus, yang dungane mustajab nih. Ya, sama sih gawen bully ya, Pak Budi. Ya, nanti habis ini halal bihalal Pak Budi. Ya. Saya juga nanti mohon doa dan pangestu dari Bapak Ibu sekalian karena putri saya Yesha, putri yang pertama, tanggal 12 Juli 12 Juli nanti saya pamitan karena putri saya akan tolabul ilmi, nggih antara sedih boten sedih. Ibaratnya nek kula kali garwane kula niku ibaratnya nang apa kok bojoku nangis. Oh, nangis. Ambilkan tisu. Nggih. Oh, saya nggih. Makanya saya pikir berat, nggih, berat tetapi ibaratnya apa? Mending nangis saiki daripada nangis mangke. Nah, ibaratnya kan begitu. Makanya ikhtiar saya mangke insyaallah putri saya tanggal 12 Juli akan saya hantar ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Mojokerto. Di Pacet pun kula pasrahaken datang para yai yang ada di Pesantren Amanatul Ummah, sehingga nanti saya di akhir ini juga mohon doa dan pangestu dari Bapak Ibu sekalian, ya. Niki raketan kedik-kedik ngaos, yang penting setengah sedoso lewat-lewat kedik. Kan ibu-ibu kan besok kebetulan libur panjang, gitu. Jawab, Bu, ini libur panjang, libur panjang tapi gajian. Oh, cocok Mas. Tambahin Mas Andri. Aku tambahin. Cocok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza babun fi dzikri jumlatin minal ahadisi muwadduhatan wa mufassilatan ma'a hikayatin tunasibuha. Pas pada pertemuan yang ke-40 kita mengakhiri cerita panjang selama 39 pertemuan tentang nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihi salam, dan ngepasi pada nasihat yang ke-40 juga. Karena jumlah nasihat yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa juga sampai pada As-Sohifah Al-Arba'un, yaitu nasihat yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anni awrattu dzikra hadhil ahadits liyankashifa lin-nadhiri wajha qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Utitu jawami'al kalim. Ada juga yang baca utiyat jawami'ul kalimi waktu sirolil kalamu ikhtisaran. Wala'alli bidzalika akunu muntarijan tahta qawlihi sallallahu alaihi wasallam
man qara'a ala ummati arba'ina hadisan kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. I'lam anni awradtu dzikra hazihil ahadis. Ketahuilah bahwa aku mengurutkan, menertibkan penyebutan hadis-hadis berikut ini liyangkashifa linnadhiri wajhu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Membuka tabir firman Allah, firman apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utiyat jawami'ul kalimi waktu siroli al-kalam ikhtisar. Telah didatangkan kepadaku jawami'ul kalim, kumpulan dari nasihat-nasihat. Waktu sirolil kalamu ikhtisaron, dan telah diberikan satu ringkasan tentang satu nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu apapun yang ditunaikan selalu berdasarkan atas wahyu dari Rasul, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala'alli bidzalika akunu muntarijan tahta qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan aku berharap aku sampai pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ala ummati, siapa yang membaca, siapapun dari umatku yang membaca 40 hadis, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamati, maka kelak aku akan menjadi pemberi syafaat baginya di hari kiamat. Oke. Makanya Bapak Ibu, mungkin Pak Made nanti bisa kita atur kapan kita mulai ngaji hadis arba'in lagi. Oke. Kita ngaji 42 hadis, yang kita baru sampai hadis ke berapa? 8. 18 ya Pak? Oh, sudah hadis 18. Oke. Jadi ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sinten sing purun ngaos 40 hadis. Makanya hadis arba'in itu sebenarnya dikumpulkan oleh Imam Nawawi itu bukan berdasarkan ilmu otak-atik maduk, boten. Tetapi didasarkan kepada hasil istikharah yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi, hingga terpilihlah 42 hadis yang dirangkum di dalam kitab Arba'in Nawawi. Oke. Wonten sing ngrasa, Pak, niki kok materinya rodok beda. Kalau sebelumnya kan barang siapa, barangnya sopo kan begitu kan? Gitu. Karena 40 nasihat ini sudah kita tuntaskan, ngaji roso. Nah, kita masuk pada pembahasan niat. Ya. Wal ibratu biman tawat alaihi sarairu minan niyyati. Dan yang paling penting para rawuh sami adalah bagaimana mengungkap sebuah rahasia itu kabeh lewat niat. Makanya 40 nasihat yang sudah diberikan Allah kepada kita ini sebenarnya noto niat. Jenengan hadir ke sini para rawuh sami Bapak Ibu, kok niatnya itu niat silaturahim, ganjaran silaturahmi. Silaturahmi plus ngaji double ganjarane, ganjaran ngaji. Terus mangke ketemu snack enak iso dirasakno, ganjaran menikmati indera rasa. Ya Allah, sampai Bu Suci ngetes iki kira-kira ilatku normal pura. Wah, akhirnya niki dijajal, oh normal. Nek sing iki normal pura jajal malih.
Oh, tasih buta mantul lah, di kulo boten ngertos. Nggih, pokoke nek wonten sing saged dibeto monggo. Nggih, monggo. Beto plastik yang griya monggo. Nggih. Oh, malah tas. Nggih. Sebab napa para rawuh sami? Sebab disebutkan bahwa biman tawaj alaihi sarairu minan niyat. Ternyata rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah itu bisa terungkap ketika kita bisa menata niat. Orang beda ketika datang kita ke sini hanya mau sekedar setor muka. Betul nopo-nopo, pokoknya sing penting hadir. Sing wajib niku kan hadir nggih, Bapak Ibu. Jenengan hadir di sini itu yang utama. Persoalan mudeng nopo mboten masalah. Oke. Persoalan mangke dugi mriki terus langsung bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nggih mboten napa-napa. Sampai sering saya aturaken datang panjenengan ketika kita baca wiridnya rodok cepat jenengan kesingsal-singsal. Baca rotibnya rodok cepat jenengan kesingsal-singsal. Insya Allah jenengan sampul angsal ganjarane tuntase maos rotib maos maulid amin Allahumma amin. Oleh karena itu maka 40 nasihat yang sudah diberikan Allah kepada Nabi Musa dan itu pesan buat kita semua. Yuk kita resapi dengan cara menyiapkan bagaimana supaya setiap amal yang kita lakukan itu diniati dengan niat yang baik. Okay? Pokoknya niat jadi orang baik. Saya teringat nasihatnya siapa itu? Syakik bin Ibrahim. Pernah dengar ya? Syakik bin Ibrahim itu seorang sufi yang kemudian terjun ke dunia tasawuf niku seorang pedagang gara-gara ketemu sama penyembah berhala. Jadi ceritanya pada satu hari Syakik bin Ibrahim itu sedang berdagang ke Turki. Sampai di Turki dia melihat ada semacam kuil dan kuil itu dimasuki oleh Syakik bin Ibrahim dan pada saat itu wala salam wala kalam tidak permisi dia langsung masuk dan menegur, wahai penyembah berhala, kalian telah sangat tersesat karena tidak menyembah Allah. Terus orang yang nyembah berhala itu tanya, lah kamu nyembah siapa? Ya nyembah Allah. Apa kamu iman kepada Allah? Iya. Apa Allah menjamin hidupmu? Iya. Pada saat itu penyembah berhala bilang apa? Kalau kamu yakin dengan rezeki yang dijaminkan oleh Allah, ngapain kamu jauh-jauh berdagang ke sini? Ternyata napa Bapak Ibu? Ternyata dari ceritanya Syakik bin Ibrahim itu memberikan satu pesan. 40 nasihat yang diberikan Allah kepada Nabiullah Adam bolak-balik kan noto hati kita. Jadi orang jangan tinggi hati. Jadi orang itu yang bisa noto hati. Sampai dalam satu riwayat disebutkan jenengan tahu ciri ini jenengan jadi orang soleh atau tidak. Orang soleh tidak ditentukan baju koko. Orang soleh tidak ditentukan waduh rajin begini mboten. Ada 3 cara untuk melihat kesalehan seseorang. Dan itu nanti yang tahu hanya kita. Makanya ini kenapa kita diajari oleh Allah di dalam kitab Tuhfatul Mardiyah ini, jadi orang jangan sok soleh. Jadi orang itu jangan mentang-mentang. Kalau kita pengen tahu, kita itu sebenarnya jadi orang soleh bener apa enggak sih? Cirinya wonten 3.
Yuk nanti sama-sama kita lihat di dalam diri kita. Pertama, ciri orang soleh itu yang pertama adalah ketika melihat ulama, muncullah rasa haus untuk menimba ilmu kepada ulama itu. Nek delok ulama kok mendele, kok kiai tenan korak kok kopiai merang miring ngoten niku. Niku berarti ciri bahwa pertama kita ndak lulus menjadi orang soleh. Nggih. Napa meneh misalkan ono kiai mbeto kopiah koyok kopiai Pak Pur misalnya. Oh, iya. Ini ulama atau kiai khos. Loh, gimana ndak khos? Loh, Pak Pur tuh ngantuk tapi ngerekam kabel loh, Pak. Kan mirip Gus Dur waktu di mana itu, Pak? Lagi sidang paripurna ya, Pak. Loh ngeten niku Bu, makin jenengan bakdo ngaos niki jenengan tangklet Pak Pur. Pak Pur mau cirine wong saleh napa? Disebutno sedoyo. Nggih. 12. Wah, kita Pak Budi lo nak nerima no itu. Jadi kalau kita pengen tahu ciri orang itu soleh atau tidak, yang pertama adalah ketika kita melihat ulama, muncul ada rasa haus, rasa ingin untuk berguru dan menimba ilmu dari ulama itu. Ulama yang benar-benar ulama. Oke. Nek cara dawuh Mbah Mun bukan ulama pelantikan. Jadi nek arep pelantikan mendadak jadi ulama. Nek arep nyalek jadi ulama. Nggih. Lah nggih. Saya itu di mana itu ya? Kok lihat ada gambar sekarang kan MMT Baliu macam-macam kan. Loh. Iki nang nggawa sorban kok wangun ini kan. Sorban terus monggo lah ini urusan masing-masing. Tapi yang penting kita nata hati kita bahwa ciri kita menjadi orang soleh, benar-benar soleh atau cuman soleh-soleh penampilan, yang pertama ketika melihat ulama ada muncul rasa haus untuk mulazamah, untuk berguru kepada beliau. Oke. Yang kedua, nanti sampai 3 insya Allah sudah selesai. Yang kedua, ciri ulama atau ciri orang itu dikatakan soleh. Yang pertama kalau dia melihat ulama muncul rasa haus berguru. Dan yang kedua adalah dia diberikan ujian materi, diberikan ujian duniawi. Duka niku berupa harta, jabatan, ilmu, pangkat, jabatan. Dia tidak lalu lalai dan membanggakan diri dengan apa yang dia punya. Kalau yang pertama lulus, dites dulu yang kedua. Dites dulu yang kedua. Apakah setelah dia punya gelar akademik tertinggi, kemudian membuat dia lupa diri? Berarti mboten lulus sebagai orang soleh. Kalau dia punya harta, lalu dengan harta itu dia semakin pelit, berarti tidak lulus dia untuk menjadi orang soleh. Kalau dia kemudian punya follower banyak, lalu dia diselip nok dalan we ngamuk-ngamuk, kan ora kabeh wong nok dalan kenal. Gitu. Maka kalau yang kedua itu kembali kepada ketika seseorang itu diuji dengan duniawi, dia tidak lalu kemudian lupa diri dengan dunia yang dia miliki. Dites nggih, mangke 2. Pertama napa bau? Pertama napa? Pertama begitu lihat orang alim pengen berguru. Nomor kali begitu dia dicoba dengan urusan duniawi, dia tidak lalu napa? Lalai. Dan yang ketiga, ini yang berat sekali. Makanya ini untuk menjadi orang soleh niku ujiannya itu yang ketiga.
angen-angen mati. Ciri orang soleh yang ketiga itu ketika mendengar kematian, dia rindu akan kematian. Umumnya tiang niku kira-kira wedi napa pengen mati. Wedi. Ternyata yang ketiga ini yang paling berat. Ternyata untuk menjadi orang soleh itu dia tidak takut dengan kematian. Kenapa? Karena dia akan kembali kepada Allah. Ya, ketika dia mati, dia akan kembali kepada Zat Pencipta. Ketika dia mati, dia akan kembali mendapatkan rahmat yang sesungguhnya. Makanya ini kita lihat 3 hal ini. Untuk menguji kesalehan seseorang. Ini jawami'ul kalim. Jadi dari sekian nasihat yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Dan itu pesan buat kita. Ternyata kesimpulannya satu. Ternyata kita tidak soleh-soleh amat. Ternyata kesalehan kita itu ternyata belum tentu bisa melewati step-step syarat untuk menjadi orang yang soleh. Oleh karena itu, maka saya mulai dari pribadi saya. Usini wa usikum wa usikunna. Saya berwasiat untuk kita semua. Untuk angen-angen 3 perkara ini. Bahwa mendapatkan kualitas kesalehan yang sesungguhnya harus mampu melewati 3 perkara. Ulama memotivasi kita untuk terus menimba ilmu agama. Dunia memotivasi kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah kematian menjadi kabar gembira bahwa pertemuan dan kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan ketika liqa'una inda rabbih, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mangke kita akan lanjutkan langsung mulai bab niat pada pertemuan mendatang. Pak Made, hari Selasa libur apa enggak? Enggak ya? Panitia ada kesel enggak? Oh enggak ya? Lanjut. Panitia kan Kamis, Jumat pijetan, ya? Malam Minggu pembubaran. Malam Minggu pembubaran, Minggu esok tensi. Ya. Cek tensi karena bakal digebyur karo kikil. Ya, kikil karo sop buntut ya. Konten ana gudangane ra, Mas? Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini. Pun kedik-kedik saya niati Bismillah karena niat istiqomah, nggih Bu, nggih Pak, karena ini memang malam ini saya anggap sebagai malam spesial untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga istiqomah kita semua membawa dan menambah keberkahan bagi Majelis Zawiyatul Azhar ini. Amin Allahumma amin. Dan kita semua berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Arafah ini, semoga apa yang menjadi hajat-hajat panjenengan seluruh keluarga besar Majelis Zawiyatul Azhar semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa terbaik kita menjadi doa-doa yang mustajabah dan mujabah. Amin Allahumma amin. Mungkin hari ini Bapak Ibu yang mungkin sedang punya masalah, semoga segera diurai masalahnya oleh Allah. Gampang rizkinya, gampang pekerjaannya, gampang urusannya. Yang sedang sakit semoga disehatkan, yang sehat semoga bisa tambah istiqomah ibadahnya. Dan tentu doa kita semua kapungkasan bi husnil khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, mohon doa dan pangestu dari Bapak Ibu sekalian untuk putri saya yang pertama Yisha, yang insya Allah saya niati
mondokno kersane tolabul ilmi, kersane pinter ngaji, pinter yang tidak keblinger. Semoga Yesha menjadi putri yang solihah, nggih, qurrata ayun, nggih. Kakak Yesha ini nanti kerasan, nggih, kerasan di sana. Tapi nek jarene kiai-kiai tembriko, insya Allah sing kepikiranku bapak ibu padahal bocah ini ku seneng. Kan ketemu sak pantaran kan, nggih. Ketemu sak pantaran. Nyuwun pangestu dari bapak ibu sekalian, semoga Yesha diberikan kekuatan, kesabaran, istiqomah, limpat akalnya menjadi anak yang birrul walidain, bermanfaat, berguna bagi agama, nusa, bangsa, bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dan nanti sepulang dari pondok pesantren semoga ilmunya menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah, sehat, dan juga mohon doakan bapak ibu kuat. Nah, ini penting. Semoga kuat karena ini bagian dari tirakat dan perjuangan kami bisirri wa bimu'jizati suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidina ya Rasulullah. Aghithna 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 biqadha'i hawaijina biqadha'i hawaiji a'dha'i majlisi zawiyatil azhar biqadha'i hawaiji Aisyah biqadha'i hawaijina min hawajiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma sallimna ya Allah, sallimna ya Allah, sallimna ya Allah, sallimha ya Allah binti bismi Aisyah Saura Yusuf Fakhruddin. Sallimhu wa sallimha wa sallimna ya Allah min afati dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abada. Nashku ilaika ya Allah biqadha'i khawaijina min hawajiddin wa dunya wal akhirah. Ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi. Ultuf fina ya latif ya alim ya khabir. Ya muhawwil al ahwal wal hal hawwil halana ila ahsani hal. Ya Allah hadha yawm du'a mustajab mustijabah والالتزام على دعائنا ومن دعواتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. مولاي دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة.